Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para habaib yang kami muliakan, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang Masya Allah, Insya Allah jadi calon surganya Allah, amin. Yang kami muliakan para jamaah dan DKM Masjid Quba yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan kehadiran kita, niat kita untuk menghadiri acara majlis talim kita ini mendatangkan rahmat dan ampunan Allah untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti di yaumil qiyamah menjadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Baiklah para bapak yang dirahmati oleh Allah, barusan MC kita membuka dengan alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kebetulan hari ini tema yang akan kita angkat ya, tentang bagaimana cara menghadapi kematian. Nah, ini pas sekali Pak ya. Tadi beliau membuka dengan segala puji bagi Allah yang telah khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, tujuannya untuk menguji kita. Siapakah di antara kita orang-orang yang amalnya terbaik, amalnya paling baik. Ya. Tentu kita semua pasti akan merasakan kematian. Betul Pak? Ada di sini yang enggak merasa akan mati? Insya Allah semuanya akan mati semuanya. Ya. Dan itu semua sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Pasti akan merasakan kematian. Maka tema hari ini mungkin jarang untuk kita kaji karena tema ini berkaitan dengan kematian. Ya. Banyak orang-orang yang justru lalai sehingga dia tidak fokus bagaimana cara untuk membekali dirinya untuk di kehidupan berikutnya. Ini banyak orang yang melalaikannya. Karena kematian itu Pak, semakin kita menjauh, kematian itu akan semakin kita mendekat Pak. Ya. Sehingga sahabat Ali pernah berkata, ajaban, saya heran terhadap manusia yang mana mereka mengejar dunia. Dunia dikejar-kejar, sedangkan akhirat tidak pernah dia pikirkan. Heran sekali katanya Pak. Makanya Rasulullah mengatakan apa Pak? Irtihalu dunya mudbirah. Semakin dunia itu semakin dikejar, semakin dia akan menjauh. Makanya banyak orang kalau tujuan hidup di dunia saja untuk mencari dunia Pak,
itu enggak akan puasnya, Pak. Karena dunia ini diciptakan oleh Allah bukan untuk bersenang-senang, bukan tempat untuk bernikmat-nikmat, bukan. Tetapi dunia ini adalah tempat untuk membekali kita. Makanya kalau ada orang, semakin dia kejar, semakin dia jauh. Sedangkan akhirat, semakin dia jauhi, semakin dia mendekat. Di antaranya adalah kematian. Dan kematian ini pasti setiap orang akan mengalaminya. Maka Masya Allah, Pak, harusnya kalau kita ini orang yang beriman, ini ketika kita mendengar ada saudara kita yang meninggal dunia, apalagi sampai kita menguburkannya, mengikut sampai ke kuburannya, itu kalau enggak ada rasa, ya Allah, besok pun saya akan seperti itu. Itu tanda bahwa hati itu masih tertutup, Pak. Tapi kalau Bapak sampai, ya Allah, saya pun akan sama seperti jenazah yang dimasukkan ke dalam kubur. Sehingga kita ini diperintahkan untuk selalu mengingat kematian, Pak. Ya, kita ini harus selalu mengingat kematian. Ya, tentunya ketika kita menguburkan jenazah, ya, itu pun salah satu alat untuk kita agar kita senantiasa ingat kepada Allah, sehingga kita dapat mempersiapkan diri kita untuk membekali di kemudian hari. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian dan dia berusaha untuk membekali untuk di hari kemudian. Itu orang cerdas, Pak. Ya. Hari ini banyak orang yang mengistilahkan orang cerdas ketika dia punya ilmu ini, punya ilmu itu. Bukan, Pak. Ya. Jadi tolak ukur Allah itu dan Rasulnya, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Dan di sisi lain dia suka membekali dirinya untuk menghadapi kematian. Nah, itu orang cerdas, Pak. Insyaallah jamaah Kuba ini cerdas-cerdas, ya, Pak, ya. Masya Allah, ya. Makanya para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat-sahabat Nabi ini ketika mereka dihadapkan oleh kematian, mereka juga bahagia sekali, Pak. Bapak kalau sudah ditentukan ini Bapak matinya sekian, kira-kira gimana, Pak? Sahabat Nabi itu justru ketika menghadapi kematian, mereka itu sangat bangga, Pak. Contohnya siapa? Sahabat Ali. Ketika kedatangan kematian, ketika sakaratul maut, beliau mengatakan, sungguh bahagia, saya telah memperoleh kebahagiaan nanti di dalam mati syahid. Artinya beliau sangat bahagia sekali, ya. Begitu juga dengan sahabat Bilal bin Rabah. Ketika beliau menghadapi sakaratul maut, beliau mengatakan apa? Ghadan alqi ahibbi. Besok saya akan berjumpa dengan kekasihku. Ya. Itu makanya, Pak, kematian itu, sakaratul maut itu banyak orang takut, Pak. Bapak takut nggak sakaratul maut, Pak? Takut? Rasulullah telah membocorkan, Pak, rasa orang sakaratul maut itu seperti orang ditusuk-tusuk pakai pedang 300 kali tusukan, Pak. Sakit kira-kira nggak, Pak? Bapak kena pisau aja langsung pergi kemana, Pak? Langsung digubet-gubet ya. Apalagi apa? Terkena air gitu ya. Perihnya sekali. Masya Allah. Tapi kematian itu sebetulnya bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian itu justru akan meringankan beban orang yang beriman. Jadi kalau kita imannya kuat, amalnya baik gitu ya, insya Allah ketika menghadapi kematian itu dia tidak akan merasakan berat, Pak. Tapi kalau orang kalau cinta dunia,
sesuatu yang paling ditakuti adalah kematian. Orang itu takut di dunia ini ada dua perkara, Pak. Apa yang ditakutkan mereka, Pak? Apa, Pak? Yang pertama takut mati, yang kedua takut kehilangan hartanya. Itu cuma dua yang ditakuti oleh manusia di dunia ini. Ya. Makanya bagi orang yang beriman, kematian adalah bukan sesuatu hal yang mengerikan. Ya. Karena kalau orang beriman itu, Allah itu ketika merintah malaikat itu untuk mencabut nyawa seorang mukmin, itu dengan cara dilus-lus, Pak. Ya. Ada kan ayatnya, wan nazi'ati naz'a. Wan nazi'ati itu artinya malaikat pencabut ruh, Pak. Kalau orang yang hidup di dunianya itu banyak maksiat, maka ketika Allah cabut dengan paksa, Pak. Coba kalau kita dipetot kepalanya, Pak. Masya Allah, begitu, Pak. Tapi kalau orang beriman, wan nasyitati nashta, malaikat akan berusaha untuk mengambil ruhnya dengan pelan-pelan, Pak. Nah itu, kalau kita insya Allah imannya kuat, ibadahnya rajin, makanya jangan sampai kita tinggalkan ibadah, Pak. Ya. Sesibuk apapun, utamakan amal ibadah kita, utamakan sholat kita. Ya. Karena itu yang akan meringankan beban kita ketika kita menghadapi sakaratul maut. Makanya orang yang soleh, Pak, orang soleh, ketika dicabut ruhnya, itu tidak ada rasa sakit, Pak. Orang yang soleh, ketika menghadapi sakaratul maut, itu nggak ada rasa sakitnya, Pak. Beda dengan orang yang maksiat. Itu sakitnya luar biasa. Ya. Ada ulama menggambarkan seperti ini. Orang ketika menghadapi sakaratul maut, ketika dia orang soleh, itu seperti orang terkena pisau, atau orang mau dipotong tangannya, tetapi dia dibius dulu, Pak. Kira-kira kalau Bapak dioperasi, kemudian Bapak dibius, ya, kira-kira sakit nggak, Pak, ketika dioperasi? Enggak, ya. Tapi kalau Bapak tidak dibius, kira-kira sakit nggak, Pak? Sakit. Siapa yang pernah operasi, Pak, di sini, Pak? Sudah ada. Ya. Orang yang dioperasi itu kalau dibius nggak ada rasa sakitnya. Orang yang saleh, maka amal kebaikannya seperti bius, Pak. Amal kebaikannya seperti bius. Jadi ketika dia menghadapi sakaratul maut, dia dicabut ruhnya, itu seakan-akan orang dioperasi tapi dibius. Gak sakit, Pak. Tapi kalau orang maksiat, na'udzubillah min dzalik, Pak, itu rasa sakitnya luar biasa. Karena seperti orang dioperasi gak dibius. Gimana kira-kira, Pak? Masya Allah, sakitnya luar biasa. Makanya kita, mumpung Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan untuk kita hidup, perbanyaklah beramal soleh. Jangan sampai kita sia-siakan. Karena umur itu sangat cepat, Pak. Umur itu begitu cepat. Bapak mungkin yang kemarin baru umur 17 tahun, sekarang sudah 70 tahun, Pak. Merasa nggak, Pak? Kok saya tiba-tiba langsung tua saja gitu kan? Masya Allah. Ya, makanya cepat sekali. Umur kita ini seperti sisa, Pak. Makanya Rasulullah kan pernah mengatakan, inna umra ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu cuma 60 sampai 70 tahun saja, Pak. Ini kalau bahasa orang tinggal sampahnya saja. Ya. Suatu ketika ada Rasulullah SAW sedang menunggangi kuda. Di tengah jalan, kudanya berhenti. Saat itu sahabat bingung, ya Rasulullah. Ya, jadi ada yang meriwayatkan kudanya itu sampai meloncat-loncat, Pak. Karena apa, Pak? Karena mendengarkan ada suara siksaan orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Ketika kuda loncat-loncat, Rasulullah hampir jatuh katanya.
Dan di saat itu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ada gerangan apa engkau berhenti di sini?" Kata Rasulullah, "Saya melihat di sini ada 4 kuburan," katanya. Ada meriwayatkan 2 kuburan. "Tahukah kalian ini siapa? Kuburan siapa ini?" Kata sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, kami enggak tahu ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ini kuburan orang yang pernah hidup di zaman Nabi Musa. Mereka diazab oleh Allah." Dan di saat itu ada satu kuburan, ini kuburan ya, dulu pernah ada seorang ibu-ibu duduk di situ, dia meratapi anaknya yang baru mati. Kemudian di zaman itu ada seorang nabi, dikisahkan itu Nabi Musa, Pak, datang. Ketika datang melihat ada seorang ibu yang sedang menangis di atas kuburan, beliau tanya, "Bu, lagi ngapa, Bu?" "Saya lagi meratapi anak saya, masih bayi," katanya. "Saya berharap dia bisa tumbuh besar, saya melihat kesuksesannya dia. Tetapi qadarullah, Allah mencabut ruhnya, mencabut nyawanya." Nabi itu tanya, "Memang umurnya berapa sih, Bu?" "Baru 300 tahun," katanya. Insyaallah. 300 tahun katanya masih bayi, Pak. Akhirnya Nabi itu bilang, "Tahu nggak kamu? Besok di akhir zaman akan ada seorang Nabi yang umurnya antara 60 sampai 70 tahun saja. Itu Nabi akhir zaman." Ibu ini langsung kaget, Bu. "Loh, 60 tahun katanya? Itu..." Ditertawakan, Pak. Masya Allah ya. "Itu umur anak saya baru lahir," katanya. Masya Allah ya. Itu tinggal sisa saja. Makanya Pak, umur kita ini tinggal sisa saja ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan umur kita. Karena hidup itu tidak lain hanyalah untuk membekali kita untuk di kemudian hari. Dunia, apa yang kita miliki itu pada hakikatnya tidak akan dibawa mati. Yang dibawa mati adalah amal kebaikan, sedekah kita, amal baik kita, itu yang akan menolong kita. Makanya jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Hari ini banyak orang tertipu, Pak. Ya. Banyak orang tertipu dengan dunia sehingga dia melalaikan amal ibadahnya. Ini sangat merugi sekali ya. Masya Allah. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di kemudian hari. Para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya agar kita selamat, kita harus tahu caranya agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Setiap orang pasti menginginkan mati husnul khatimah. Caranya bagaimana, Pak? Agar kita mati dengan husnul khatimah. Yang pertama yaitu kita harus berakidah dengan akidah yang benar. Jangan sampai salah berakidah, Pak. Karena hari ini banyak orang yang berakidah tapi akidahnya sesat. Akidahnya menganggap dirinya paling benar, orang lain salah. Ya, ini bahaya sekali, Pak. Ya, seperti siapa, Pak? Mohon maaf nih, kelompok LDII. Ya, saya pernah berjumpa dengan mereka. Ya. Kelompok LDII ini memang dulu sempat ya, sebelum terbentuknya LDII itu namanya Jamiah Islamiyah. Kemudian dianggap sesat oleh MUI. Ya. MUI menganggap sesat. Kemudian setelah itu mereka bubar. Mereka kembali lagi membuat nama baru yang namanya Lemkari namanya. Ya, Lemkari. Kemudian berubah lagi menjadi LDII. Ya, ini Masya Allah, Pak. Ini kelompok yang boleh kita katakan sesat, Pak. Masya Allah. Ajarannya itu menyimpang, Pak. Saya pernah mencoba untuk mendalami kelompok ini, Pak. Kebetulan saya dulu di kampung ya, kebetulan kantor LDI nggak jauh dari tetangga kampung saya, Pak. Akhirnya saya datang ke situ. Memang nampaknya baik-baik saja, Pak.
Di situ diajarkan kitab Turos, ya. Kemudian ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, gitu ya. Itu baik sekali, Pak. Sampai orang kalau ikut pengajian, mereka anggap itu adalah kegiatan yang positif, gitu ya. Tapi lama kelamaan, Pak, kalau sudah ikut dengan mereka, ini nanti mereka dibaiat. Setelah dibaiat, disitulah mereka mulai untuk disuruh disetor duit, Pak. Nanti uangnya dikumpulkan, dikasihkan ke pemimpin mereka. Ya, Masya Allah. Ini ada, Pak. Nah, mereka ini sesatnya luar biasa, Pak. Kalau ada orang datang ke masjid dia, bekas masjid yang telah kita duduki, nanti dia akan pel, Pak. Pokoknya orang yang bukan dari golongan mereka, kalau duduk di tempat manapun, dia diketahui bukan golongannya, dia langsung dibersih, digosok, ya. Makanya saya sering mengatakan begini, Pak. Kalau kita datang ke masjid-masjid seperti itu, Pak, kalau bisa kita pegang semuanya, Pak, ya. Kita pegang semuanya, biar apa? Biar capek bersihnya, gitu, Pak. Masya Allah, ya. Itu kelompok yang sesat. Mereka menganggap diri mereka yang benar, orang lain sesat, Pak. Masya Allah. Dan lebih parahnya lagi, saya pernah mendapati ini kelompok ini, Pak. Ketika ada seseorang kedatangan orang tuanya, nanti bekas duduk orang tuanya, langsung kursinya dibakar, Pak. Dicuci, dibakar. Dan ini nyata, Pak. Saya tahu dari kawan saya yang gabung dengan mereka, gitu. Akhirnya dia taubat, gitu. Masya Allah. Kemudian kalau ada wanita-wanita yang haid, itu mereka anggap wanita najis, Pak. Jadi mereka disuruh pergi ke rumah teman-temannya. Yang di sana pergi untuk mengotori orang lain, katanya. Tapi kalau istrinya suci, ya, dalam keadaan tidak haid, mereka dilarang untuk pergi ke rumah orang lain. Nah, ini merupakan kelompok yang sesat, Pak. Ya, ini salah satu yang menjadikan orang mati dalam su'ul khotimah ketika berakidah sesat. Makanya hati-hati, ya. Orang-orang yang menganggap dirinya paling benar dan orang lain salah, ya. Apalagi saya dulu pernah membaca ada kitab tafsir, ya, bahwa ada salah satu ulama yang mengatakan, ya, bahwa ketika Mekah itu diserang oleh Raja Abraha, ya. Di situ kan Ashabul Fil, Pak, ya. Ashabul Fil, yaitu pasukannya itu menunggangi fil, gajah, ya. Fil, gajah, menunggangi gajah. Dan di situ ada sampai orang menafsirkan bahwa itu bukan gajah, katanya. Itu bukan gajah, tapi itu adalah tank-tank, katanya. Masya Allah, tank-tanknya Raja Abraha. Itu padahal sudah jelas itu adalah gajah. Mereka mengatakan bahwa menafsirkan sesuai dengan seenaknya sendiri, ya. Ini yang benar, yang lain salah. Nah, ini merupakan kelompok yang sesat. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada yang beliau hendaki, dan Allah menyesatkan kepada orang yang disesatkan. Makanya hati-hati berakidah dengan akidah yang benar. Makanya Luqman Hakim ketika memberikan nasihat kepada anaknya, nasihat pertama apa, Pak? Nasihat Luqman Hakim kepada anaknya apa, Pak? Tentang akidah. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Hai anakku, hati-hati berakidah. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini salah satu perkara pertama yang menjadikan seseorang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Lalu yang kedua yang menjadikan seseorang mati su'ul khotimah, yaitu karena banyaknya maksiat yang dia lakukan. Hati-hati, Pak, ya. Maksiat yang kita lakukan berulang-ulang kali itu akan menjadikan seseorang mati dalam keadaan su'ul khotimah, ya. Ini bahaya sekali, Pak, ya. Makanya kalau orang
sering bermaksiat, berhentilah sekarang ya. Karena banyak orang yang maksiat mati dalam keadaan maksiat. Orang itu Pak, matinya, wafatnya enggak jauh dari kebiasaan yang dia lakukan Pak. Kalau orang senang ibadah, insya Allah mati pun dalam keadaan ibadah. Tapi kalau orang matinya suka bermaksiat, matinya pun enggak jauh dari itu Pak. Makanya kita itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk perbanyak mengingat kematian dan jangan merasa aman dari mati su'il khotimah Pak. Kalau kita sudah merasa aman dari mati husnul khotimah atau su'il khotimah, maka kita mati dalam keadaan su'il khotimah. Jadi kita harus waspada Pak. Ya Allah, kalau saya mati dalam keadaan su'il khotimah bagaimana ya Allah? Maka kalau orang sudah tertanamkan itu, dia akan berusaha untuk beramal soleh. Dia akan berusaha untuk perbanyak ibadah. Tapi kalau orang sudah merasa aman, saya aman lah, ibadah saya banyak kok, sedekah saya banyak, sudah saya keluarkan ratusan juta, ibadah nggak pernah saya tinggalkan, dia merasa aman Pak. Itu bisa menjadikan dia mati dalam keadaan su'il khotimah. Naudzubillah min dzalik Pak. Ya, makanya kita jangan sampai merasa aman dari mati su'il khotimah. Ini dulu dikisahkan ada seorang namanya Ba'lam bin Bawrah. Di Al-Quran itu banyak kisah-kisah pada zaman Nabi Musa. Salah satunya kisah Ba'lam bin Bawrah. Ba'lam bin Bawrah ini orang yang ma'rifatnya tinggi Pak. Sehingga saking besarnya ilmu yang dia miliki, dia kalau melihat orang, dia tahu, ini ahli neraka nih, gitu Pak. Kalau melihat orang, ini matinya sebentar lagi, gitu Pak. Masya Allah. Tapi dia merasa dirinya, kalau saya aman dari mati su'ul khotimah. Gitu. Dikisahkan, ternyata dia mati dalam keadaan su'il khotimah. Suatu ketika, Ba'lam bin Bawrah, seorang soleh, dititipkan seorang gadis yang masih cantik sama kedua saudaranya. Kebetulan kedua saudaranya mau safar. Akhirnya dia nitipkan, saya nitipkan adik saya kepada engkau karena saya mau safar. Tidak ada orang yang paling saya percaya kecuali engkau. Engkau adalah orang soleh, gitu ya. Akhirnya apa? Ba'lam bin Bawrah mengatakan, baiklah, saya akan jaga putri kalian. Dan di hari pertama ya, setan itu akan selalu menggoda Pak. Menggoda ya. Pertama ucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Besoknya ngasih makannya melalui dari bawah kursi ya. Setelah itu apa? Besok-besoknya lagi setan mulai membisik-bisik. Itu kasihan itu kalau nggak diajak bicara katanya. Ya, jangan dikasih makanan lewat bawah, itu kasihan, nggak ada yang pernah ngajak bicara. Akhirnya apa Pak? Lama-lama berbicara dengan orang soleh itu Ba'lam bin Bawrah, dan lama-lama apa Pak? Setan membisikinya sehingga terjadinya perbuatan zina. Dan ketika Ba'lam bin Bawrah menzinai gadis itu, setan membisiki lagi, kamu kalau ketahuan dia telah dizinai kamu bisa dibunuh sama kedua saudaranya. Kalau bisa kamu bunuh aja itu anak. Nanti kalau saudaranya datang, kamu bilang bahwa dia kabur dari rumah, gitu kan. Itu setan itu begitu Pak. Ya, bisikan setan itu begitu. Akhirnya apa? Ba'lam bin Bawrah kemudian membunuh anak tersebut. Ya. Kemudian dia dimakamkan di belakang rumahnya. Di belakang rumahnya. Dan di saat itu apa? Kedua saudaranya datang ke rumah, ingin menjemput adiknya. Kata Ba'lam bin Bawrah, adik kamu kabur katanya dari rumah saya. Tapi setan membisiki kakak-kakaknya Pak, bohong itu, Ba'lam bin Bawrah bohong, itu adik kamu dibunuh, itu makamnya di belakang rumahnya gitu. Akhirnya apa? Kedua saudara itu mencari makam tersebut, ternyata betul di situ ada makam adiknya yang telah dibunuh oleh Ba'lam bin Bawrah. Akhirnya apa Pak? Ba'lam bin Bawrah dibunuh oleh kedua saudaranya. Ini na'udzubillah min dzalik Pak ya. Masya Allah, makanya jangan sampai kita merasakan aman dari mati su'ul khatimah. Lalu yang ketiga, ini pendapat Ibnul Qayyim.
penyebab orang mati dalam keadaan su'il khatimah ketika seseorang itu tidak istiqomah. Kalau orang enggak istiqomah, Pak, itu bisa menjadikan mati dalam keadaan su'il khatimah. Ya, udah bertobat, besoknya lakuin lagi. Sudah bertobat, ya, melakukan kemaksiatan lagi. Sehingga berkali-kali dia melakukan kemaksiatan, berkali-kali pula dia bertobat. Seakan-akan dia mempermainkan tobat. Ini naudzubillah min dzalik, Pak. Kalau orang sudah begitu, ya, maka bisa menjadikan orang itu mati dalam keadaan su'il khotimah. Naudzubillah min dzalik. Padahal salah satu kita diperintahkan untuk bertobat kan salah satunya apa, Pak? Disuruh untuk menyesali, Pak. Menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Tapi kalau dia menyesali namun dia masih mengulangi lagi, ya itu tobat-tobat sambal, Pak, ya. Ya, kata orang sekarang namanya tobat sambal, insyaallah, ya. Ya, makanya kita ini diperintahkan ketika kita mungkin pernah melakukan kemaksiatan dan kita mengetahui di tempat itulah kita bermaksiat, maka kita diperintahkan untuk benci terhadap tempat itu. Ya. Ini kayak sahabat Umar bin Khattab, Pak. Sahabat Umar bin Khattab itu, Pak. Itu kan dulu mantan apa, Pak? Mantan bandit, ya. Umar bin Khattab itu kalau bunuh orang itu enggak main-main, Pak, sebelum masuk Islam, Pak. Kalau ada orang berselisih dengannya, besok digorok lehernya. Itu Umar bin Khattab. Minum minuman keras, ya, di tempat-tempat yang telah disediakan orang-orang jahiliyah saat itu. Setelah beliau bertobat, apa yang beliau lakukan, Pak? Setiap beliau melihat tempat yang dulu pernah dia buat maksiat, itu beliau bakar, Pak. Karena bencinya sama tempat itu, Pak. Nah, gitu, Pak. Ya. Umar bin Khattab itu seperti itu. Sampai apa? Dibakar, Pak? Pokoknya dihanguskan. Ya. Karena beliau benci, ya. Tapi kalau kita sudah merasa tobat, tapi kita tidak istiqomah, Pak, hati-hati, Pak, ya. Jangan merasa kita saya insyaallah mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan berharap, Pak, ya. Apalagi zaman sekarang itu, ya, banyak orang yang merasa dirinya taubat, ya, tetapi dia justru senang dengan kebiasaan buruk mereka. Contohnya apa, Pak? Nah, dia bertobat, tapi dia mengatakan kepada orang lain, awas, kamu hati-hati dengan saya. Kalau kamu macam-macam dengan saya, kamu nanti akan mati seperti saya dulu sebelum tobat. Saya dulu suka, Pak, membunuh, katanya. Jadi dia seakan-akan gemar, senang dengan kemaksiatan yang dulu dia lakukan. Ya, suka mengumbar-ngumbar kemaksiatan yang dia lakukan. Makanya hati-hati, Pak. Perbuatan maksiat yang telah kita lakukan, jangan sekali-kali kita mengumbar kepada orang lain. Yang sudah-sudah Allah maafkan. Jangan kalian mengungkit-ungkit perbuatan jelek yang pernah kalian lakukan. Hati-hati, Pak. Itu kalau kita mengungkit-ungkit atau mengulang kembali kepada orang lain, berbicara tentang itu menunjukkan kita itu belum istiqomah, Pak. Seakan-akan dia bangga terhadap kemaksiatan yang dia lakukan. Hari ini banyak ibu-ibu, ya, Masya Allah, ya. Ketika dia sudah taubat, berjilbab, ya, terus kemudian dia bilang ke anaknya, anakku, ya, dulu itu ibu orang yang paling cantik setangerang, gitu kan, Masya Allah. Ya, ibu itu dulu nggak pakai kerudung, ya, sehingga kalau ada orang lewat, ya, dia langsung apa, Pak? Tersandung karena senang dengan ibu, gitu kan, Masya Allah. Nanti kalau ada tukang becak lewat, ya, bisa masuk ke selokan, gitu. Jadi dia seakan-akan sudah taubat, tapi dia memflashback kembali, ya, kemaksiatan yang telah dia lakukan, dibicarakan kepada anaknya. Itu pun gak boleh, Pak. Sesuatu yang jelek yang pernah kita lakukan jangan kita umbar kembali.
Ketika kita masih tertutupi kemaksiatan kita, itu menunjukkan Allah masih sayang kepada kita, Pak. Makanya jangan sekali-kali kita mengumbar kemaksiatan, kejelekan yang sudah-sudah, tidak usah dibicarakan lagi. Kalau kita sudah merasa tobat namun suka mengulang-ulang kemaksiatan, itu bukan bertobat, Pak. Itu enggak istiqomah itu namanya, ya. Para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang keempat, ulama mengatakan salah satu yang menjadikan orang mati dalam keadaan su'il khotimah ketika dia merasa aman, ya, atau dia merasa imannya itu kuat, ya. Nah, jadi iman ini ya namanya iman kita, Pak, ya. Iman kita itu kan kadang-kadang naik turun, betul nggak, Pak? Bapak di sini tiap hari imannya naik, Pak? Ya? Naik terus, nggak pernah maksiat? Pak? Karena manusia itu adalah tempatnya kesalahan, tempatnya lupa. Itu wajar, ya. Namun kalau orang di masa dia imannya turun, ya, kita kan beda dengan malaikat. Kalau malaikat imannya naik terus, Pak, nggak pernah turun, ya kan? Nah, kalau setan, iblis, ya, maksiatnya terus tapi tidak beriman, Pak. Lah kalau kita imannya naik turun. Nah, maka ada salah satu ulama yang mengatakan ketika iman kita sedang menurun, ya, salah satunya agar kita tidak mati dalam keadaan su'il khotimah, mati yang jelek, yaitu kita jangan melakukan kemaksiatan. Kalau iman kita lagi turun, Pak, ya. Mungkin Bapak yang biasanya baca Quran sehari 3 lembar gitu ya, tapi pas imannya lagi turun, 1 aja berat sekali, Ustaz. Masya Allah, ya. Setidaknya jangan melakukan kemaksiatan. Yang biasanya mungkin jamaahnya luar biasa, sehari itu bisa 5 kali datang ke masjid, ya. Oh, Masya Allah. Tapi kalau imannya lagi turun, jangan sampai melakukan kemaksiatan. Karena kemaksiatan itulah yang akan membawa orang tersebut kembali untuk berbuat maksiat. Nah, begitu, Pak, ya. Apalagi kita ini dilihat baik, ya, itu ketika bikhawatim, ketika di akhir hayat kita. Kita itu amalnya akan dinilai baik tergantung pada endingnya, akhirnya, bukan pada awalnya, ya. Jadi begitu, ya, endingnya. Kalau endingnya baik, insya Allah mati dalam keadaan husnil khotimah, ya. Makanya ada Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu seorang nabi yang menjadi kebanggaan Allah, ya. Beliau ini seorang nabi yang menjadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau saja masih sering berdoa. Doanya apa, Pak? Allahumma waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi bahan omongan orang-orang kebaikan terhadap saya di kemudian hari. Artinya apa? Beliau menginginkan agar setelah beliau meninggal dunia, agar jadi bahan pembicaraan kebaikannya untuk orang lain, ya. Jadi beliau ini berusaha untuk meminta agar selalu dikenang kebaikannya. Dan hari ini Masya Allah, kita semua selalu mengenang jasa-jasa beliau. Ketika kita haji, kita mengenang peninggalan-peninggalan beliau. Ketika kita umroh, kita melihat kebaikan-kebaikan beliau yang telah dulu beliau lakukan. Kemudian ketika ibadah kurban, kita pun mempelajari bagaimana sabarnya beliau, ya, bagaimana kebaikan beliau. Makanya beliau ini setelah meninggal dunia, kita selalu mengenang kebaikannya, ya kan? Makanya para dai-dai itu, Masya Allah, Pak, itu kalau berbicara tentang Nabi Ibrahim, nggak ada satu dai yang menjelek-jelekannya, nggak ada. Makanya apalagi kita, Pak, Nabi Ibrahim saja yang sudah dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, masih berdoa. Lah kita, siapa kita? Ya, tidak ada jaminan surga, tidak ada nggak tahu matinya selamat atau tidak, nggak mau berdoa. Maka salah satu doa,
adalah agar Allah jadikan saya orang-orang yang dikenang kebaikannya ketika kita sudah meninggal dunia. Jadi pujian, Pak. Pujian itu pada hakikatnya bukan pujian ketika masih hidup, Pak. Mungkin kita masih hidup, kita dipuji orang karena ada kepentingan. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Bapak dipuji sama orang, bisa jadi karena Bapak pakai seragam. Seragam, Bapak direktur misalkan, mereka muji Bapak. Atau ada orang memuji kita karena kita punya jabatan. Atau mereka memuji kita karena ada sesuatu yang mereka harapkan. Makanya pujian ketika hidup adalah pujian karena ada kepentingan. Namun yang kita harapkan, pujian yang sesungguhnya adalah pujian ketika kita sudah meninggal dunia. Jadi Bapak ini jangan berharap suka dipuji-puji, Pak. Karena orang suka dipuji itu bisa menghilangkan amal, Pak. Amal Bapak yang begitu banyak, kalau Bapak lakukan tapi suka dipuji, itu hilang, Pak, amalnya, Pak. Makanya hidup itu jangan dipuji. Makanya ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa ketika kita dipuji, hendaklah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa, Pak? Karena pujian itulah bisa menjadikan kita hilang amal kita. Makanya jangan riak, jangan pamer, jangan suka dipuji. Itu salah satu yang menghilangkan amal. Setan itu tingkatannya sesuai dengan tingkatan iman kita, Pak. Kalau Bapak imannya tinggi, setan pun imannya akan tinggi, Pak. Iman apa? Untuk menggoda Bapak. Iya, betul. Suatu ketika dikisahkan di zaman Bani Israel, itu ada orang beribadah 70 tahun, Pak. Gak pernah ninggalin sholat sunnah, fardu, apalagi fardu. Duhanya gak pernah ditinggalkan, Pak. Luar biasa, Pak. Ibadahnya luar biasa. Itu 70 tahun, Pak. Ya, gak pernah meninggalkan. Namun setan itu, setiap ada orang soleh, dia itu berusaha untuk menjerumuskan dia agar melakukan kemaksiatan. Dikisahkan, setan sudah frustasi, Pak. Aduh, kita sudah frustasi nih, nggak bisa mengalahkan itu orang. Imannya hebat sekali. Kata iblis, Raja Iblis berkata, ada nggak yang bisa mengalahkan itu orang? Ada salah satu iblis mengatakan, saya bisa mengalahkan dia. Dengan cara apa? Dengan cara saya akan berusaha untuk menghampirinya. Ya, kebetulan orang yang soleh ini, Pak, ibadahnya 70 tahun, jualannya apa, Pak? Ikan, Pak. Ikan sama daging di pasar. Dan setan itu berusaha untuk menggoda dia agar dia mengucapkan atau mengutarakan amal kebaikan yang telah dia lakukan. Akhirnya apa? Setan berusaha untuk menyerupai manusia. Dia datang ya kepada orang soleh itu, tolong saya beli daging 1 kilo. Ini uangnya. Dilayanin sama dia. Ini dagingnya. Setan itu mulai apa, Pak? Ingin menjadikan dia itu mengutarakan kebaikannya. Tolong dong, tambahin lagi. Saya ini sudah sholat 3 hari, gak pernah saya tinggalkan. Tambahin lagi, kata setan itu. Akhirnya apa? Orang soleh itu nambahin daging lagi. Ini buat kamu yang orang soleh, saya kasihkan lagi, katanya. Tambah lagi, itu cuma sedikit itu. Kamu nggak tahu, saya sudah 3 hari puasa nggak pernah buka puasa, katanya. Masya Allah, Pak. 3 hari puasa nggak pernah buka puasa. Tambahin lagi dagingnya, ditambahin lagi sama dia. Akhirnya apa, Pak? Itu sedikit itu, tambahin lagi. Kamu nggak tahu, saya sudah 3 hari sedekah tiap hari. Masya Allah, Pak. Akhirnya apa? Lama-lama orang soleh ini terpancing, Pak. Kamu baru ibadah 3 hari saja sombongnya seperti itu. Saya sudah 70 tahun saya ibadah gak pernah sombong seperti kamu. Nah, kata setan apa, Pak? Ini yang saya ingin dapatkan dari kamu, agar kamu mengumbarkan amal kebaikanmu, sehingga amalmu yang 70 tahun itu hangus. Akibat apa? Akibat kamu pamer dengan amal perbuatanmu. Begitu, Pak. Setan itu begitu. Akhirnya apa? Setan itu bicara dengan orang-orang di pasar, sini, kumpul semuanya sini. Ini orang ini sudah pamer dengan amalnya. Akhirnya apa, Pak? Dikisahkan hangus, Pak, amalnya, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Ya,
Makanya begitu Pak ya. Kita ini berharap agar jangan sampai mengumbar-umbar amal kebaikan kita. Karena itu bisa menghapus amal kebaikan kita. Karena ada 3 orang Pak yang amalnya tidak akan diterima oleh Allah, baik amal wajib maupun amal sunnah. Yang pertama adalah al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dia lakukan, dia ungkit kembali. Nah, itu bisa menghilangkan amal. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita pun jangan sampai suka dipuji orang. Jangan suka dipuji orang. Karena orang kalau sudah sering dipuji, menjadikan orang itu apa? Sombong, Pak. Na'udzubillah min dzalik, karena ingin dihormati. Akhirnya dia jumawa dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita mau dipuji, pujilah ketika kita sudah meninggal. Karena orang, Pak, kebaikan seseorang akan dinilai baik di hadapan Allah ketika tetangga kita, saudara kita, partner bisnis kita mengatakan kita orang baik, maka di hadapan Allah kita orang baik, Pak. Tapi kalau orang yang hidup dengan kita, partner bisnis kita, tetangga kita, mereka mengatakan kita itu jelek, jangan berharap kita di hadapan Allah baik, Pak. Makanya tolak ukur kebaikan seseorang itu ketika namanya dipanggil innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Bapak misalkan, Bapak siapa misalkan, Bapak fulan. Akhirnya apa? Tetangganya bilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah, telah meninggal dunia itu Bapak orang yang baik sekali, sedekahnya baik sekali, dia rajin ibadahnya, dia kalau sholat itu selalu di samping saya, di saf terdepan, Masya Allah, dia orang soleh gitu kan. Sampai ketika ada orang terhenyut hatinya mendengarkan hal itu, kata Allah, wajabatil jannah, wajib masuk surga, Pak. Makanya kita ini sama orang lain itu jangan suka berbuat jelek, Pak. Kalau orang lain sudah mengatakan kita jelek, jelek pula kita di hadapan Allah. Makanya suatu ketika Rasulullah itu sedang berdiri dengan para sahabat, ada jenazah ketika lewat, marro bi janazatin, ya. Ada jenazah lewat di depan sahabat dan Nabi Muhammad, ya. Kemudian para sahabat itu apa? Mengatakan fa'asna'u alim khaira. Itu Masya Allah, itu jenazah orang baik itu. Saya mengenang dia, kebaikannya dia banyak sekali. Dia perhatian terhadap saudaranya, perhatian terhadap tetangganya. Sehingga orang-orang sahabat itu memuji, Pak. Saat itu Rasulullah mengatakan apa? Wajabatil jannah. Akhirnya datang kemudian jenazah yang kedua datang di depan Rasulullah. Para sahabat Nabi apa, Pak? Mencelak, Pak. Oh, ini jenazah ini dulu orangnya jelek sekali sama tetangganya. Wah, dia itu egois sekali. Masya Allah, Pak. Dikenang sama tetangganya, orangnya jelek, Pak. Maka Rasulullah katakan apa? Wajabatin nar, wajib masuk neraka. Akhirnya apa? Sahabat Umar bin Khattab ketika mendengarkan Rasulullah mengatakan wajabat, beliau ini penasaran. Beliau memberanikan diri untuk tanya, ya Rasulullah, tadi engkau ketika ada jenazah pertama engkau mengatakan wajabat, jenazah yang kedua engkau mengatakan wajabat. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-janazah ma athnaitum bi khairan wajabatil jannah. Jenazah yang pertama yang kalian puji-puji kebaikannya, maka wajib masuk surga. Jenazah yang datang kedua kalian celak, kalian katakan dia orang jelek, maka wajib masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi begitu, Pak. Insyaallah kalau kita jadi orang baik, Pak, insyaallah kita masuk surga. Dan kesaksian baik kita di hadapan Allah tergantung pada orang lain. Tergantung pada orang lain. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ma min muslimin yamutu fayashhadulah arba'ah. Siapa orangnya yang disaksikan kebaikannya, minimal 4 orang mengatakan kita itu baik, ya, maka di hadapan Allah itu kita baik. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, kalau 3 orang bagaimana? 3 orang pun sama. Ya, maka di sini kesimpulannya adalah bahwa kita ini hidup tidak cukup dengan kita menghubungkan kepada Allah. Hablum minallah, hablum minanas itu harus sebanding, setara. Jangan sampai
ibadahnya rajin tetapi sama orang lain jelek, sama tetangga jelek. Jangan berharap kita masuk surga dengan lurus, Pak. Ya, sebelum kita masuk surga disiksa dulu di api neraka, ya. Karena apa? Karena kita jelek terhadap orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Baiklah para bapak, ibu yang dirahmati Allah, maka jadilah kita orang-orang yang baik untuk diri kita maupun baik untuk orang lain. Perbanyaklah ibadah, ya, jagalah hubungan kita kepada Allah maupun kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang kelak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para bapak yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan barangkali ada yang bertanya. Ini kelamaan Pak ya. Tidak Pak? Masya Allah. Cukup? Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan Allah kabulkan, dan mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan yang hari ini sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang hari ini sedang kesulitan ekonominya, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan kemudahan dalam mencari ekonominya. Dan mudah-mudahan hari ini yang anak-anaknya sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalalik wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir lana kula umurana wa umura walidina wa umura masjidina hadha masjid Quba yusran ya Allah. Allahumma aftah lana futul arifin bihikmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaytah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.